Oke, puji Tuhan. Nah, Minggu 2 November, minggu pertama, kita sebut sampai ada Tuhan Yesus. Kita mengawali dengan Tuhan Yesus yang baik, syukur, sempat kembali untuk serahkan pada saya semua fasilitas yang akan berkecilan. Niko, gimana kabarnya? Abang sudah membaik? Udah, abang udah membaik, udah balik. Sehat, sejuk, sejuk. Hari ini kita belajar roti dua ikan, seperti yang mungkin eh, sering diajarkan di sekolah ini. Pada sisi yang lain. Itu yang pertama, eh, sharing apa kebaikan Tuhan yang hari Nelva, apa yang salah semua. Kalau dari saya bisa menjalani gladi bersih dan pendalaman materi dengan baik sih Pak sebelum waktunya TKA, dan puji Tuhan kemarin gladi bersih lancar di saat semua orang banyak yang error gitu. Oh, nanti bersih kapan? Hari. Ya, Pak. Kemarin Pak, hari Kamis dan Jumat kemarin. Bersih itu juga mengerjakan soal ini. Iya, Itu kendalanya apa? Ada yang error komputer jaringan. ada yang error pada saat login gitu Pak sama jaringan. Kerjakan masuk. Gitu lah. Kalau Niko, apa yang Kenapa Pak? Putus-putus suaranya Pak. ya, kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam apa? Yang kamu rasakan, saya katakan. Oh, kalau kebaikan Tuhan sih masih diberi napas kehidupan sih Pak, panjang minggu ini. Kehidupan, jalan baik, aktivitas dan normal, bisa menikmati makanan, menikmati kejutan, ya, kita alami kesehatan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin sering diceritakan di sekolah ini, macam sekali, tidak terlalu. Jika di pada bahasa apalagi sudah jarang. Peristiwa lima roti dan dua ikan seringkali diceritakan saat sekolah. Tapi ada sisi menarik yang bisa menjadi pembelajaran yang baik kehidupan iman Kristen. Apa itu? Satu. Yang pertama, eh, baca firman Tuhan itu dari misalnya Yohanes 6 ayat 5 sampai 10, cerita tentang lima roti dan ikan. Ini adalah segitiga ini ayat 5, 6, 7. Elva bacakan keseluruhan yang ini 5, 6, 7. 6 ayat 5 sampai 7. Silakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang
hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, jadi sebelumnya Tuhan Yesus itu mengajar, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan yang mendengar ribuan orang. Jadi Tuhan Yesus juga melihat kasihan orang-orang itu mengikuti dia kemana-mana tapi lapar. Yesus nah, menguji, menanyakan pada murid gimana mereka supaya mereka bisa makan ini bagaimana cara. Muridnya ya bingung. Ini banyak orang. Kalau beli roti pun ya gimana? Apa dipotong kecil-kecil ya nggak akan cukup. Niku nggak tolong lanjutkan. Ini Yohanes 6 ayat 8 sampai 10. Silakan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jela dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Iya, ada seorang anak kecil yang menyerahkan bekal makan siangnya. Isinya adalah 5 potong roti dan 2 ikan. Dia menyerahkan kepada Andreas, murid Tuhan Yesus. Ini yang saya punya, mungkin bisa membantu. Tidak tahu membantu apa tidak, pokoknya dia Yesus berkata, suruh orang itu duduk. Dihitung ada 5.000 laki-laki banyaknya. Mengapa yang dihitung 5 hanya laki-laki? Di masa orang Yahudi saat itu, hanya laki-laki yang diunggulkan, yang diutamakan. Sehingga kalau ada peristiwa 5.000 orang laki-laki, berarti ada yang perempuan yang diutamakan, yang ada laki-laki. Oke, kita masuk dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajarannya itu belajar memberi, sekalipun kita juga dalam kebutuhan. Ada 5.000 orang laki-laki yang mengikut Tuhan Yesus dalam kondisi lapar. Ada yang memperkirakan jumlahnya itu adalah 20.000 orang, tambah perempuan dan laki-laki. Dan anak-anak, kalau laki-laki saja hanya 5.000, kalau tambah perempuan dan anak-anak, bisa jadi itu 15 atau 20.000 orang. Maka Tuhan Yesus. Tapi saat itu karena banyak mendengar Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah mereka. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Dari 5.000 orang yang mengikut Tuhan Yesus itu, menurut kalian, apakah ada yang membawa makanan? Selain anak kecil tadi, menurut kalian apakah ada yang membawa makanan? Menurut Nelva gimana? Dari 5.000 orang itu apakah semua nggak bawa makanan atau menurutmu ada yang membawa makanan? Pasti ada sih, Pak. Pasti ada ya. Kalau menurut Niko, ini memang nggak ada di Alkitab. Tapi kita mikir secara logika saja. Dari 5.000 orang itu, selain anak kecil tadi, menurutmu apakah ada yang membawa? Enggak, Pak. Enggak. Oke, sekarang ini pendapat saya. Saya yakin di antara mereka tidak ada yang benar-benar kosong. Dari 5.000 orang itu, tidak mungkin tidak ada yang membawa makanan. Ini kan gambarannya ribuan orang nih di belakang. Backgroundnya ini Tuhan Yesus. Nah, di sekitarnya murid. Pasti ada yang membawa makanan. Mungkin di antara 10 orang atau 100 orang. Kan itu jumlahnya banyak. Biasanya ibu-ibu yang membawa bekal untuk anak. Ada satu anak memang ketat. Tapi saya yakin di antara mereka pasti ada yang bawa uang. Di antara mereka juga pasti ada yang membawa bekal makanan. Tapi mereka merasa egoisannya gini. Saya punya makanan cuma sedikit. Kalau saya bagi, belum tentu cukup. Dan buat saya sendiri aja makanan ini belum tentu cukup, apalagi untuk orang lain. Demikian juga ketika anak kecil itu menyerahkan, dia mungkin merasa bahwa kalau saya makan sendiri, ya memang ini buat saya masih cukup. Tapi kalau untuk, tapi kasihan banyak orang yang
belum makan. Jadi makanan yang sedikit itu diserahkan kepada murid Tuhan Yesus. Tidak tahu diapakan tapi dia serahkan. Silakan Andreas, ini bakal makanan saya. Mungkin bisa membantu. Saya tidak tahu tapi mungkin bisa membantu. Kira-kira begitu yang dikatakan. Hanya perkiraan saya, ada itu saja orang yang membawa. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Tapi hanya satu anak yang menyerahkan bekal makan siangnya. Ini gambarnya dia itu menyerahkan 5 roti dan 2. Dia melihat ada kebutuhan tentang makanan dan dia menyerahkan bekal yang itu. Silakan untuk bagaimana ini bisa bermanfaat atau serah bekal makan siang. Dia sendiri akhirnya tidak makan dalam pemikirannya. Dia serah. Dalam kondisi dia sendiri butuh, tapi dia memikirkan orang lain. Dalam kondisi dia sendiri masih memerlukan makanan itu, tapi dia menyerahkan untuk kebutuhan orang. Kata-kata penguatan dari saya meskipun sedikit dan terbatas. Belajarlah untuk menolong dan membagi berkat bagi orang lain. Mungkin kita terbatas keuangan, kanan atau apapun ekonomi. Tapi ketika ada orang lain yang sedang belajarlah untuk dan membagi berkat. Seorang anak Tuhan punya ciri khas, suka memberi dan tidak egois. Sekalipun dirinya sendiri juga. Dan kita juga melihat buat saya sendiri aja nggak cukup. Buat keluarga saya sendiri aja tidak. Tapi ternyata ada orang lain yang punya situasi yang lemah di bawah kita. Punya ekonomi yang ternyata lebih parah dan tidak dasar lagi untuk kita. Diskusi kita yang pertama dan pernahkah kamu membagi sesuatu yang kamu miliki pada temanmu, padahal yang kamu miliki serba terbatas. Artinya kami punya sesuatu, makanan, uang, ini terbatas sekali. Buat kamu itu masih ya cukup lah. Tapi buat orang lain belum. Ternyata ada orang yang masih lebih memiliki. Kamu membaginya. Pernahkah lakukan hal seperti itu? Niko, pernah kamu melakukan seperti itu apa? Sesuatu yang terbatas, tapi kamu masih mau membagi dengan orang lain. Pernah pakai makanan. Makanan itu kan termasuk terbatas juga kan buat itu. Iya. Terus apa? Itu aku bagi ke temen teman sekelas. Temanmu waktu itu sedang butuh atau bagaimana kamu tahunya bahwa dia ini sedang kesulitan? Bagaimana kamu? Hmm, kondisinya sih lagi kagak jajan kayaknya Pak. Kayak nggak jajan. Oh, enggak saja. Entah nggak bawa uang kan atau gimana. Jadi di kelas saja itu sendiri. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, lihat teman yang enggak dijajah, kamu bawa bekal yang bisa berbagi. Ya, puji Tuhan. Nelva, apakah kamu juga pernah memiliki pengalaman sesuatu ada orang lain pada Eh, orang lain pada Pernah sih Pak, waktu itu mungkin mau apa waktu itu tuh di kantin Nafa mau beli es krim, tapi uang Nafa eh, pas-pasan lah. Tapi di situ Nafa berdua sama temen Nafa dan temen Nafa lagi emang nggak jajan gitu. Terus habis itu Nafa beliin aja es krim dua, satu buat Nafa, satu buat dia gitu. uangnya masih cukup. Uangnya masih cukup. Puji Tuhan masih cukup Pak. Jadi bisa lah beli buat dua es krim gitu. Loh, waktu itu tahunya gimana? Temanmu bawa uang itu bagaimana tahu? Jajan. Kenapa Pak? Tahunya gimana kalau temanmu sedang membawa uang?
waktu itu Nelva nanya kayak, eh, lu nggak jajan gitu, terus katanya enggak ah, katanya gitu. Kenapa? Apa lagi nggak tahu? Nelva lupa sih waktu itu dia emang nggak bawa uang atau apa, atau emang nggak mau jajan gitu. Dulu pas sedang belajar, pas sedang belajar di kepekaan, memang sih, tahu ketika dia posisinya sedang kesulitan, ah, dia akan pertolongan. Kan, meskipun es krim yang sederhana, yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi membuat ya puji Tuhan. Kita belajar untuk membagi sesuatu yang kita miliki tadi, sekalipun yang kita miliki serba terbatas. Ya, berikutnya dari Yohanes 6 ayat 11. Nelva bacakan Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya dengan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, ketika roti itu atau bekal makan siang itu yang isinya roti dan ikan diserahkan oleh anak kecil itu kepada murid Tuhan Yesus, kemudian sampai ke tangan Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Nggak langsung membagikan. Kalau langsung membagikan, nggak akan pernah cukup. Tuhan Yesus mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Sesuatu yang sedikit, yang terbatas, ketika diterima dengan ucapan syukur, akhirnya menjadi cukup, akhirnya menjadi berkat bagi orang. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi orang tidak hanya ngambil sekali, mungkin ngambil lagi sampai kenyang. Nyata cukup. Ya, pembelajaran kita yang kedua yaitu sekalipun sederhana, ketika mengucap syukur akan jadi istimewa. Segala sesuatu yang kita terima sekalipun sederhana, ketika kita mengucap syukur akan menjadi istimewa. 5 roti dan 2 ikan merupakan makanan yang sedikit, terbatas dan serba sederhana. Tapi ketika didoakan, menjadi makanan yang dapat dinikmati oleh dan juga dalam kehidupan kita. Kita pernah belajar tentang makanan. Sekali lagi kita mempelajari. Jangan pilih-pilih makanan. Seberapapun makanan yang disediakan bagi kita, terimalah dengan ucapan syukur. Misalkan dimasakin mama kalian, makanan apapun itu, tentu adalah hal yang terima dengan ucapan syukur. Karena sekalipun sederhana ketika mengucap syukur, akan jadi istimewa, akan jadi berkat yang baik, akan jadi makanan yang eh, terasa luar biasa untuk kita. Nah ini gambarnya Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Disaksikan anak kecil, murid-muridnya, dan orang banyak. Makanan sederhana ketika diterima dengan ucapan syukur akan menjadi makanan yang nikmat. Tapi sebaliknya, makanan yang mahal kalau diterima dengan mengeluh dan terasa tidak enak, ada saja dan membuat tidak nyaman. Tapi kalau makanan itu diterima dengan ucapan syukur, berdoa, jadi makanan yang sekalipun sederhana. Pesan yang lain, jangan terlalu pilih-pilih makanan. Usahakan menghabiskan makanan. Sebab masih banyak orang atau anak yang tidak seberuntung kita. Ini ada gambar orang sampai harus mengais-ngais makanan, sisa makanan. Bahkan makanan sudah jadi sampah. Dicari-cari mana masih bisa dimakan. Ada yang harus makan dengan sampah dan menunggu sisa makanan orang. Pernah mendapati enggak? Melihat enggak, Nelva? Orang itu sampai harus makan makanan sisa orang lain. Pernah lihat juga. Pernah, Pak. Gimana? Gimana? Eh, mungkin
selain di film tuh pernah ngeliat juga kayak di jalanan orang pemulung-pemulung gitu suka ngambil makanan yang bekas dari orang. Niko, pernah lihat orang yang sampai harus ambil makanan milik orang lain yang seharusnya sudah dibuang. Gimana perasaan? Ngelihat, pernah sih Niko ngeliat kayak pemulung ngambil makanan itu di tempat sampah. Kalau Hmm. perasaan Niko sih, ya kasihan ya kayak eh, hidupnya kayak mau makan aja harus ngambil dari tong sampah gitu. Masih banyak orang yang tidak beruntung daripada kita. Saya itu pernah menjumpai Surabaya ini ada fenomena menarik. Jadi ada restoran McD itu kalau sudah tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam, itu McD atau makanan yang sudah dimasak sebelumnya, atau mungkin burger atau apapun, itu kalau masih sisa harus dibuang. Tidak boleh dibawa pulang sama pegawainya dan tidak boleh diberikan lagi ke orang lain karena sudah tidak fresh. Itu harus dibuang. Nah, ada orang-orang yang tahu, oh jam segini ini biasanya McD itu membuang makanan. Nah, itu saya tahu di Surabaya ada kelompok anak-anak pang. Itu mereka mesti nunggu di belakang eh, atau dekat tempat sampahnya McD. Jadi ketika pegawainya mau membuang makanan, mereka menerima lebih dulu. Jadi nggak sampai dibuang di sampah. Mereka siap menampung dan makan gratis. Ya kan lumayan, meskipun sudah tidak fresh, tapi kan masih enak makan. Jadi grillnya atau ayam atau apapun yang sudah tidak layak untuk dijual lagi. Ya ini berikutnya saya berikan kewaspadaan. Hati-hati kalau kalian menerima makanan yang diberikan oleh orang lain. Misalkan didapatkan dari acara syukuran, khususnya dari teman-teman kita dari iman yang seberang, iman yang lain. Bukan berarti kita menolak, tapi ketika menerimanya, jangan lupa berdoa lebih dulu, supaya terlepas dari pengaruh kuasa kegelapan dan penyembahan Allah lain. Karena kan makanan itu dipersembahkan untuk Allah yang lain, yang bukan Allah yang kita sembah. Mereka tahlilan, mereka syukuran, mereka mendoakan dengan cara mereka. Kalau kita langsung memakannya, kita sama saja mengalami sesuatu yang seperti mereka alami. Kita harus membedakan, berdoa lebih dulu, supaya terlepas bukan sekedar doa makan, tapi supaya terlepas dari pengaruh kuasa delapan atau kuasa dari Allah. Lalu kita boleh memakannya. Mungkin itu roti, mungkin snack, atau juga biasanya ada nasi dengan lauk ayam. Pernah Niko menerima ini, mungkin dari tetangga. Ini contoh gambar makanan dari syukuran, sebelah. Hmm, enggak Pak. Nggak pernah diantar gitu di rumah. Iya. Pernah. Berikutnya kalau kalian menerima seperti ini, doakan supaya menjadi makanan yang layak untuk dimakan. Nah, kan tentu sudah didoakan menurut cara mereka, kita doakan menurut cara kita. Oke, pernyataan atau kalimat motivasi dari saya, makanan apapun yang kita terima merupakan berkat pemberian Tuhan. Terimalah dengan ucapan syukur. Apapun itu, mahal atau tidak, enak atau tidak enak, terima dengan ucapan. Nah ini kalau yang dulu ada pembelajaran kita, makanan apa yang kalian sukai? Sekarang saya tanya, menurut kalian, makanan apa yang menurutmu itu yang sangat sederhana sekali yang pernah kalian makan? Mungkin dari masak dari mama atau kalian dapat dari tempat lain. Menurut kalian itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Kalau dari saya itu pernah dalam eh, sekian waktu hari-hari saya itu makan cuma sama sosis. Jadi saya beli sosis yang dalam kaleng, saya masak nasi, lauknya dari sosis, saya guntingin.
buat makan pagi, makan siang, dan makan malam sampai sosisnya habis. Karena saya harus menghemat uang saya. Jadi nggak beli lauk yang mahal-mahal. Besoknya masih makan sosisnya. Nah, itu buat saya makanan yang sangat sederhana sekali. Hari-hari saya makan. Walaupun nggak sehat, tapi ya. Menurut Nelva, makanan apa yang menurutku sangat sederhana sekali yang pernah kamu Kalau lauknya? dari saya waktu itu pernah kayak kita beli mie tapi kita bagi buat bareng-bareng. Itu walaupun sedikit tapi sangat amat sederhana gitu. Beli mie berapa? Beli mie berapa? Kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 gitu Pak, buat 5 orang. Mie kuah biasanya. Mie kuah biasanya. Iya mie kuah. Ya, itu kan bisa dijadikan satu, dicampur. Bisa. Puji Tuhan, itu makanan yang sederhana, mungkin juga karena kerasan keuangan. Jalan hari ini kita makan mie, kita bersama-sama. Ketika dinikmati bersama, penuh dengan kebersamaan, rasanya itu jadi istimewa. Meskipun makanan sangat sederhana sekali. Kalau menurut Niko, kita ada pesan yang lain selain dari Eva. Apa yang menurut makanan yang kamu pernah nikmati ini sangat sederhana sekali? Paling nasi sama Paling telur dong, Pak. apa? Nasi sama telur. Iya, Telurnya diapakan? Goreng, telur dadar dong. oh telur dadar. Ya, puji Tuhan. Itu hanya nasi sama telur. Mungkin di rumah cuma ada itu telur, terus kemudian dibuat dadar. Buat dadar kan berarti lebar. Ya, jadi sekalipun sederhana tapi bisa. Puji Tuhan. Apapun yang kita nikmati, sekalipun sederhana, bahkan mungkin hanya dengan tahu dan tempe sekali. Tapi ketika kita mendoakan, kita mengucap syukur, akan menjadi makanan yang istimewa. Puji Tuhan. Pembelajaran terakhir, tadi yang baca apa ya? Niko yang bacakan Yohanes 6 ada sampai 17. Yohanes 6 ayat 12 sampai 13. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ketika sudah dibagi-bagikan, masih ada sisa. Nah, sisanya itu dari roti, ya. Ada kelebihan dari roti. Rotinya lebih. Lebihnya berapa? 12 bakul. Loh, kok bisa? Awalnya cuma 5 roti, 2 ikan. Tapi kemudian dibagikan ke 5.000 orang. Ternyata masih lebih 12 bakul. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa yang menabur itu adalah yang menabur. Ketika makanan 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan, ternyata cukup untuk ribuan orang tersebut. Bahkan ternyata masih sisa 12 bakul. Menurut kalian, ini memang tidak ada di Alkitab. Tapi dari yang saya sampaikan sekilas, sebenarnya bisa menjawab. Ketika 12 bakul, ini gambarnya 12 bakul. Siapa yang berhak membawa sisa makanan tersebut? Atau membawa kelebihan makanan itu? Memang tidak ada di Alkitab, tapi kan ini ada lebih 12 bakul. Siapa yang berhak membawa pulang? Menurut Niko, siapa menurutmu yang berhak membawa pulang kelebihan makanan itu? Orang yang belum kedapatan atau yang masih membutuhkan, Pak. Kalau menurut Nelva, siapa yang berhak membawa kelebihan makanan itu? Makanan. Kalau menurut Nova sih ini orang anak yang memberi rotinya itu dan 2 ikan karena kan dia di awal hanya dia yang memberikannya itu kepada Tuhan gitu sementara ada banyak orang dari 5.000 ini yang pasti juga membawa
makanan juga, tapi mereka nggak memberikannya gitu. Ya, benar sekali ya. Karena itu saya beri pembelajarannya adalah yang menabur itu yang menuai. Karena anak ini menyediakan atau memberikan, membawa bekal makanan di mulut. Dia menyerahkan, dia tidak berharap kembali. Sekian yang saya punya. Dia menabur pada akhirnya, menurut saya, meskipun tidak ditulis di Alkitab. Karena dia yang menabur, dia yang menuai. Dialah yang berhak membawa 12 bakul kelebihan makan. Bisa jadi ini sudah dibawa sama dia dan orang tuanya. Dibagikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti yang disampaikan Niko tadi. Dibagikan. Tidak apa-apa. Tapi yang membawa, yang memiliki anak yang memiliki. Ada pendeta, Mbak Tuhan yang berkhotbah berkata, 12 itu dibawa oleh 12 murid Yesus. Pas satu orang bawa satu. Ya menurut saya tidak mungkin. Karena mereka juga tidak apa-apa. Yang memberi, yang menabur itu adalah ya bisa teruskan yang menabur yang anak kecil tersebut yang berbakti dan membawa kelebihan. Ketika kita belajar menabur dan memberi bagi orang lain, kehidupan kita sendiri tidak akan berubah. Ketika Niko mencoba memberi bekal makanan dimiliki pada temannya yang istirahat nggak beli apa-apa, percaya Tuhan memelihara hidup. Sampai hari ini Tuhan membuat keluarga kalian terberkati, tidak kekurangan suatu pun yang baik. Itu juga karena kamu memberi pada temanmu. Temanmu nggak membalas karena mungkin juga keterbatasan, tapi Tuhan membalas lewat baik bagi Niko dan Elva juga begitu. Ketika membelikan es krim, kamu sedang menabur hal yang temanmu mungkin tidak membalas. Tapi ada orang-orang lain yang tidak diduga membalas padanya. Kamu menuai dari orang. Tiba-tiba saja ada yang menolong keluarga, memberikan makanan, memberikan uang atau apapun. Tanpa kamu sadari itu juga kamu menuai dari yang kamu berikan pada. Terakhir, pernahkah kamu membantu orang lain yang dalam kesulitan? Apa yang kamu rasakan saat itu? Ketika Nelva membantu temanmu yang kesulitan atau orang lain, apa yang kamu rasakan saat itu? Eh Pernah Pak membantu teman, pasti eh perasaan waktu ngebantu tuh pasti seneng, jadi ngerasa kayak apa ya, ternyata kita bisa membantu teman berguna gitu bagi sesama kita, dan yang pasti ngerasa kayak semoga apa yang kita perbuat kita juga bisa menuainya dengan baik gitu. Maukah kamu melakukannya lagi Maukah satu kamu kali? melakukannya lagi satu kali? Mau Pak, pasti. Gitu. Karena kita anak-anak Tuhan Karena kita anak-anak Tuhan. diajarkan untuk murah hati. Murah hati itu suka membantu. Kalau menurut Niku, ya, pernahkah kamu membantu orang lain dan apa yang kamu rasakan ketika membantu orang? Eh, Pernah Pak waktu jadi pas Niko punya temen waktu di gereja yang dia rumahnya lumayan agak jauh dari gereja. Dia nggak ada jemputnya, selalu jalan dia. Jadi Niko selalu nawarin dia eh, bareng gitu buat Niko anterin ke rumahnya gitu kalau pulang atau pas lagi berangkat juga gitu. Dan rasanya senang gitu bisa ngebantu, jadi rasa teman kagak kesulitan lagi gitu, harus jalan lagi jauh. Maukah kamu melakukannya? Atau mungkin sekarang masih terus melakukan? Masih. Masih Pak. Oh iya, itu lakukan dengan baik, dengan setia, karena kita tidak tahu dari mana kita menuainya. Mungkin teman itu tidak akan bisa membalas, tapi mungkin bisa dari, atau bisa jadi satu kali dia akan memberi balasan pertolongan yang kita tidak. Ya, begitu yang kita pelajari hari ini. Niko bisa minta tolong tutup. Bisa Pak. Ya, silakan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui hamba Bapa Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami, masing-masing, di kehidupan kami selamanya Tuhan. Dan berdoa juga supaya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati hamba Bapa Oki Tuhan, supaya hamba Bapa Oki diberikan kesehatan ya Tuhan, dan rezeki yang melimpah ya Tuhan, Amin. sesuai dengan eh, pelayanan pelayanannya ya Tuhan. Amin. Berkati aku dan Elva ya Tuhan, supaya aku dan Elva eh, minggu depan melakukan TKA, berkati supaya kami bisa mengerjakannya dengan baik Tuhan, sungguh-sungguh, dan supaya lancar juga ya Tuhan dalam pekerjaannya. Eh, Berkati kami ya Tuhan, eh, dampingi kami ya Tuhan. Eh, Kami tahu Kau ada di samping kami dan selalu membantu kami Tuhan. Berkati Mama dan Bapa supaya sehat selalu di Tuhan, supaya bisa melihat kami kelak dewasa nanti Tuhan. Amin. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan dan tangan kasih-Mu saja. Dan namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nukun Elva. Sukses buat TKA-nya ya. Berkati. Pak. Ya, tolong doain ya Pak. Ya, siap. Puji Tuhan. Makasih Pak. Makasih Hmm. Pak. Terima kasih, Pak.